Ya, baik, saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari mesin Selenium ini. Pertama kita harus connect ke FVP-nya dulu. Saya sudah mendownloadnya, jadi eh, saya menggunakan tools dari sudo OpenVPN, dan kita akan memakai file yang telah saya download. Ini menandakan kita sudah terhubung oleh VPN. Bisa kita lihat juga di sini, ya sudah terkoneksi. Ini adalah IP target kita dari mesin Selenium ini. Pertama-tama itu saya ingin ngecek dulu apakah kita betul-betul bisa tersambung atau tidak ini. Ini sebenarnya cuma tes aja. Oh, ternyata bisa tersambung. Coba kita lihat mana catatan saya. Kita akan cek apakah ada hal yang mencurigakan dari ini. Aduh, salah. Saya salah menaruh IP. Oh, tetap sama ya ternyata. 129.245. Oke. Ini mungkin agak lama. Di sini kita temukan webs dari Selenium HTB. Kalau kita searching apakah bisa? Ternyata bisa ya teman-teman, kita bisa akses. Kemudian ada TCP Open Links ini dan ini. Ini berarti kayaknya ada dua website yang sedang berjalan. Coba kita gunakan uh, ini kita akan melihat apakah ada betul-betul domain yang tersembunyi. Ini akan memakan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Dan ya, sudah berhasil teman-teman. Saya lupa menjelaskan bahwa Go Booster Vios ini adalah tools untuk melakukan fuzzing pada web atau fuzz testing. Itu tujuannya untuk kita bisa melihat kode status, melihat respon dari website yang kita tuju. Jadi dia ini fuzzing ini melakukan pengiriman input acak atau data yang tak terduga di sebuah situs yang kita target. Seperti ini, mengirim list Selenium HTB, apakah statusnya itu bisa kita akses atau tidak, dan ternyata ada website yang bisa kita akses, yaitu staging Selenium HTB. Dan ketika saya akses, dia tampilannya adalah sebuah tampilan sign in. Kemudian pada tampilan sign in ini ada email, ada password seperti tampilan sign in pada umumnya. Dan saya tidak mengetahui email dan password yang ingin kita masuki. Saya kemarin melakukan banyak uji coba, salah satunya ini. Saya memasuki Marcus Thorn. Saya pada cakaran mesin Selenium ini, saya mendapatkan code dari GitHub untuk melakukan bypass, dimana jika kita melakukan ini pada website staging Selenium yang tadi itu, pada website umumnya, kalau kita melakukan pengiriman, dia akan memberi informasi bahwa user not found, yang berarti email admin Selenium HTB ini not found. Saya melakukan banyak uji coba kemarin, salah satunya ini. Saya memasuki Marcus Stone. Jadi ini email ini saya ganti. Aduh,
admin ini saya ganti dengan Marcus Silentium, dan tetap saja tidak memberikan hasil yang saya maksud. Kemudian ketika saya memberikan nama band, seperti pada nama ini band, outputnya itu mengatakan incorrect email or password, yang berarti email band Silentium itu atau memvalidasi bahwa ada email band Silentium dalam website tersebut. Kemudian karena website staging Silentium HTB ini menggunakan Flowise Bool AI Agent Visual, di mana yang saya baca di internet katanya itu memiliki kerentanan di endpoint forgot password. Dan harusnya normalnya itu kalau kita user lupa password nih, forgot password, token nanti akan dikirimkan ke via email user, dikirimkan lewat email dari user. Tapi kalau di Flowise, token itu bisa kita langsung dapatkan dari kebocoran di response API JSON. Jadi kita bisa melakukan bypass. Cara bypassnya itu dengan menggunakan perintah ini teman-teman. Nah, jadi struktur dari perintah ini, yang pertama itu website yang akan kita lakukan post, kita akan mengirimkan perintah ya, atau mengirimkan post ke staging Silentium HTB. Kemudian perintahnya forgot password, kemudian content type-nya adalah JSON, kemudian email user yang kita dapat tadi itu adalah band Silentium. Dan ya, kita akan dikirimkan time token yang ini. Intinya perintah ini kalau secara gampang saya jelaskan itu semacam kayak perintah begini, forgot password, kemudian mengirimkan email ke band mana itu, band Silentium. Nah, kalau kita send password, dia akan terkirim ke email email ini. Tapi kita bisa melihat dari API JSON-nya dari ini or export. Dan ya, kita bisa lihat ini kan teman-teman, ada token yang telah kita dapatkan. Ini seharusnya informasi ini hanya dikirimkan lewat email user, harusnya langsung dikirimkan ke email ini. Tapi kita bisa mengintip apa yang akan dikirimkan ke email tersebut. Kita dapatkan token ini, kayaknya ini sudah expire, jadi kita akan coba ulang lagi, dimana kita akan mendapatkan tokennya adalah ini HK kata-kata panjang ini. Kemudian dari token itu kita bisa melakukan reset password dengan token yang telah kita dapatkan ini. Perintahnya itu core ini. Nah, ini adalah perintah untuk kita lakukan reset password. Nah, token yang telah kita dapatkan tadi itu ada di atas itu tadi teman-teman. Yang ini kita tinggal tempel aja di sini. Jadi email band Silentium ini kita akan melakukan reset password menjadi password 123 tanda seru. Ini adalah password baru yang akan kita buat. Kita tinggal post. Tadi ada kesalahan sedikit teman-teman, jadi saya sudah sedikit merapikan dari perintah tadi. Dan ya, ini adalah perintah untuk kita melakukan reset password tanpa kita memiliki email dari user yang sebagai target kita. Kita enter dan ini yang berarti API tadi itu telah kadaluarsa teman-teman. Kita harus mengambil perintah kembali untuk mendapatkan API tersebut. Ini mendapatkan API-nya kembali. Nah, kita telah mendapatkan API baru yaitu QP ini. Kemudian kita lakukan reset password.
kita akan ganti API ini. Dan ya, telah berhasil teman-teman. Tadi perintah sebelumnya itu mengatakan transaksi before commit rolling back, yang berarti itu menurut saya itu karena token tadi itu telah expire. Dan disitu telah berhasil. Cara kita mengetahui berhasilnya itu dengan melihat tokennya menjadi kosong, kemudian token expire-nya itu adalah kosong dan statusnya juga aktif, yang berarti telah berhasil kita melakukan reset password menjadi email band Silentium HTB dengan password 123 tanda seru. Coba kita tes pada tampilan website ini. Kita masukkan kembali band Silentium, selanjutnya password 123 ini, dan harusnya ini berhasil. Akan berhasil teman-teman. Ini telah berhasil kita login tanpa kita mengakses pesan email dari band Silentium ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengambil API key ini sangat berguna nantinya. Kita sedikit mungkin salin. Kemudian kita akan mengirimkan sebuah pilot. Tapi sebelum kita mengirim pilot, kita harus setup dulu reverse sales di virtual kita. Itu kalau tidak salah itu nc -lv np444. Nah, ini sementara mendengarkan, dan kita akan membuat pilot untuk melakukan execute, atau kita akan melakukan pilot ini akan melakukan reverse sales atau membuat koneksi ke mesin kita. Ya, ada kesalahan sedikit tadi teman-teman, jadi saya mengubah merapikan sedikit codingan ini. Terus kita jalankan dulu ini untuk dia mendengarkan atau listener reversal. Dia masih mendengarkan atau listening. Terus kita jalankan perintah ini. Dengan cara itu adalah post ke staging Silentium, kemudian dengan API yang telah kita dapat tadi itu, kemudian kontennya ada JSON, kemudian file yang telah kita buat tadi yang di atas ini, pilot nc.json, kita akan post ke website staging Silentium. Jadi yang harusnya begini, harusnya connection. Kita kirim. Ya, memang error ini, tapi kita hanya mengecek apakah terkoneksi, dan ya terkoneksi teman-teman. Terus selanjutnya coba kita tes di sini. Oh, bisa ID. Jadi kita sekarang ini menjadi user node di dalam Docker container dengan hostname yang ini. Tapi kita masih belum di host utama. Jadi kita perlu escape container ini dan akses host machine untuk mendapatkan user flag dan privilege escalation. Berarti selanjutnya itu kita akan sebenarnya secara umum itu escape container itu adalah melalui informasi yang diekspos oleh container itu sendiri. Biasanya environment variable yang diset di docker compose YML itu akan tersedia di container. Variable ini sering berisi kredensial untuk mesin. Coba ya kita cek tadi itu nv password. Oh, kita
ganti user, dapat juga itu. Wah, tidak bisa ya. Kemudian coba sem terus kita menemukan beberapa kredensial yang penting kayak file docker, SMT password threads, terus apa lagi ya? Ya itu sih yang paling penting. Terus saya sudah coba dua ini, file docker dengan raw threads, dan ternyata yang bisa login pakai di band nanti ini di sini SSH band saya jelaskan ulang teman-teman ini. Jadi saya sudah coba ini, password ini salah, dan ternyata password yang root ini benar. Tes. Dan kita sudah masuk dalam host band Selenium ini. Di sini kalau saya misalkan ls ada user flag. Dan ya ini adalah user flagnya. Selanjutnya kita akan mencari user root. Selanjutnya itu di SSH ini kita akan scan proses apa saja yang berjalan di mesin ini. Jadi kita coba kasih perintah aux yes. Dan ini ya ternyata ada beberapa proses mesin yang sedang berjalan atau service yang sedang berjalan. Terus coba, oh iya, di sini ada gox ya teman-teman. Ini gox ini git hosting service. Ini dijalankan sebagai root. Terus kalau misalkan gox-nya ini dijalankan sebagai root, kita bisa execute dengan komen sebagai kita bisa exploit dan kita bisa ambil alih root ini. Terus yang pertama itu coba kita tes dulu cs di sini ada port 1270 ini. Tapi coba kita jalankan ya. Selenium HTTP. Ini sebenarnya lumayan lama ya teman-teman, jadi mungkin akan sedikit saya potong videonya. Dan ya sudah bisa kita login pada gox ini. Kita masukkan password yang sama seperti tadi itu, yang mana itu Rats ini. Kita masukkan password dan ya kita telah berhasil masuk ke dalam kita berhasil masuk ke tunnel SSH.
Terus kita biarkan saja ini terminal ini terbuka. Terus kita buat terminal baru. Terus tadi itu kan ini ya teman-teman ya, coba kita cari apakah ada muncul internet. Ya, selanjutnya teman-teman, tadi kita dapat localhost-nya itu ini 127.0.301 yang ini. Nggak ada 300 nya, maksudnya yang ini 120, kita tambahkan 99, jadi kita dapat ini box. Terus kita login seperti biasa. Ini kita kasih nama attacker, bukan login teman-teman, daftar. Terus attacker test.com, dan sandinya mungkin attacker 123 tanda seru kayak yang tadi itu. Bisa di sana enggak ya? Enggak bisa. Kita buat attacker 123 tanda seru. Kemudian masukkan kapka 1754. Kita masuk lagi dengan sandi yang kita buat ke 123 tanda seru. Setelah masuk ke dalam sini, terus setelah kita login ini kita generate IP token. IP tokennya itu ada di sini, aplikasi. Kemudian kita buat, kita tulis saja test. Oke, ini harus bisa lainnya karena kita akan bisa lihat lagi kalau misalkan ini di refresh atau kita pindah. Kita simpan dulu di sini. Kemudian kita membuat repository juga. Ini fungsinya karena saya akan melakukan clone repository dari akun ini. Kita buka dulu gimana tambah repository. Taruh exploit, kemudian visibilitasnya kita jadikan publik. Kemudian kita buat ini repository kosong, dan pada kita masuk ke TMP, kemudian kita ambil repository ini. Saya sudah buat perintahnya, yaitu yang ini. Kita akan mengambil repository itu, dan ini prosesnya telah selesai. Ya, ini memang repository yang saya buat itu kosong. Kemudian kita masuk ke repository saya itu yang kosong tadi. Setelah masuk, kemudian kita konfigurasi dulu. Kita taruh di sini attacker test get config get bukan get, ternyata git ya. Copy attack test. Selanjutnya username saya attacker. Kemudian kita akan membuat symlink. Itu ketika kita update file ini melalui melalui Gox API itu, symlink akan di follow dan filenya itu akan di sudoers oleh rule kita. Jadi kita bisa yang di sini base item ini kita bisa lakukan sudo tanpa minta password. Kan kalau begini minta password. Kita bisa melakukan sudo tanpa password. Mana tadi perintahnya itu ya? API tadi itu yang saya dapat tadi itu ini ya. Udah berhasil ya teman-teman, kita berhasil
kita sudah berhasil melakukan push ke Gox repository. Kemudian kita akan membuat sebuah file Python. Ini lumayan panjang ya teksnya. Yang ini teman-teman. Tokennya ini kita ganti dulu. Itu sudah tadi seperti ini. Nah, kita akan melakukan sebuah file Python. Ini akan saya jelaskan. Ini yang pertama itu kita akan melakukan import library. Boleh kita melakukan URL yang akan kita tuju, yaitu ini repos attacker atau yang Gox tadi teman-teman, yang ini. Selanjutnya token yang tadi itu yang kita telah dapatkan juga, yang tadi itu tokennya tadi udah benar kan ya, udah. Terus intinya perintah ini untuk kita melakukan Gox running sebagai root. Ini kita exploit. Kemudian dengan file ini kita bisa melakukan sudo tanpa dimintakan password. Sudah update ini. Sudah update. Dan seharusnya ini kita sudah bisa mengakses sudo tanpa minta perizinan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tidak perlu minta password. Jadi sudo ls sudo ls. Nah, kita akan lihat kepada file root tadi itu, partisi root maksudnya. Di sini ada Gox repository yang tadi kita lakukan exploit, kemudian ada root txt. Dan kita coba baca. Dan ya, ini adalah root flag-nya. Jadi kita telah menemukan root flag dan juga user flag. Saya juga telah mengisi user flag dengan root flag. Dan ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat malam.